There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. It's been way too long. Rasulullah bersabda, makanan yang disediakan oleh istri kepada suaminya adalah lebih baik dari istri itu mengerjakan haji dan umroh. Sekali suami minum air yang disajikan oleh istrinya adalah lebih baik dari sang istri berpuasa setahun. Saat istri menyiapkan makanan pagi malam, maka pahala mengalir melalui jari jemarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ternyata teman-teman, di rumah kita itu ada surga juga di dapur kita. Oleh sebab itu jangan biarkan dapurnya berantakan dan kotor. We talk on the phone. Biasanya dapur adalah bagian terbelakang dari rumah, tapi soal kebersihan itu jangan disepelekan. Soalnya dapur ini tempat kita untuk menyediakan makanan sehari-hari. Jadi harus dipastikan dapur dalam keadaan bersih dan kita pun mempunyai jadwal tersendiri untuk membersihkannya, maupun membersihkan harian ataupun membersihkan secara deep clean ya teman-teman. Untuk ibu-ibu muda yang baru saja menjadi seorang ibu rumah tangga pastinya agak sedikit bingung. Apa saja sih yang harus dibersihkan ketika kita membersihkan dapur? Mungkin kebanyakan dari kita membersihkan dapur itu sekedar mencuci piring atau misalkan mengelap hanya permukaan saja. Padahal banyak banget yang harus kita bersihkan. Di antaranya wadah bumbu ini, kemudian kompor, dan juga alat-alat di dapur, semuanya itu harus kita sentuh untuk dibersihkan. Nah, tadi aku sudah elap-elap wadah bumbu ini ya teman-teman sekalian. Sekarang juga aku mau refill karena sebagian persediaannya itu udah habis. Jadi lebih enak kalau misalkan dimasukin ke bumbu seperti ini ketika masak itu, jadi takarannya itu udah pas gitu. Mau berapa sendok atau misalkan disimpannya pun bakalan lebih rapi dibanding kita menyimpannya pakai rencengan gitu ya teman-teman. Nah, wadah ini pun harus benar-benar kita elap walaupun tidak setiap hari, minimalnya 1 minggu 1 kali. Karena kalau di dapur aku ini tuh deket banget ke kompor ya teman-teman. Kadang-kadang kecipratan minyak juga, jadi otomatis harus setiap hari dibersihkan. Ini pun dari warnanya itu putih. Jadi kalau misalkan putih itu kalau kotor itu pasti kelihatan. Nah, dapur aku ini tuh dulu bukan kayak gini ya teman-teman, cuma aku makeover jadi seperti ini. Ini makeovernya itu cukup murah meriah gitu ya teman-teman, hanya bermodalkan wallpaper sama karpet vinil aja yang warna coklat itu udah cukup mengcover bagian kompor yang kalau misalkan dilihat langsung itu kurang enak dipandang. Nah, ini juga harus aku bersihkan karena ini tuh rumput sintetis gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kena cipratan air ataupun pada saat nyiram tanaman itu pasti kena air. Kalau dibiarkan lama-kelamaan di situ bisa tumbuh banyak cacing gitu ya, atau misalkan hewan-hewan kecil yang lainnya. Nah, sekarang tuh musim kemarau jadi nggak terlalu basah. Jadinya pas tadi aku buka itu nggak terlalu kotor gitu teman-teman. Nah, ini cara ngebersihinnya itu gampang banget, tinggal kita sikat-sikat seperti ini aja udah beres. Ini untuk sabunnya pun aku menggunakan sabun cuci piring. Tapi kalau misalkan kotornya itu parah, teman-teman bisa menggunakan cuka makan. Pokoknya bahan-bahan yang bisa kita bersihkan, bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk membersihkan dapur yang paling aman, yang alami itu yang pertama cuka makan. Itu juga bisa membersihkan, mau membersihkan keramik atau membersihkan alat yang lainnya. Nah, yang kedua sitrun juga sama seperti cuka makan, sama-sama asam, sama-sama bisa membersihkan, terutamanya yang bagian dapur yang banyak lemak-lemaknya gitu ya teman-teman. Nah, bisa juga menggunakan soda kue atau yang biasa aku gunakan yang baru-baru ini adalah sodium perkarbonat. Itu juga sama,
bisa digunakan untuk membersihkan dapur apapun itu, mau alat rumah tangganya atau keramiknya atau apapun gitu ya teman-teman. Nah ini karena lantainya itu bertekstur, jadinya aku sikat-sikat. Sebenarnya kalau misalkan lantai yang licin itu nggak perlu disikat, cukup dipel aja. Tapi kalau ini tuh memang bertekstur gitu ya teman-teman, nggak cukup hanya dengan dipel. Pokoknya 1 minggu 1 kali ini wajib disikat. Nah ini tanamannya juga aku siram karena tanaman ini benar-benar menyerap udara yang kotor di dapur. Di daunnya itu udah penuh banget sama debu-debu. Jadi banyak banget manfaat dari tanaman ini. Pokoknya ada beberapa tanaman yang bisa kita taruh dalam rumah dan itu benar-benar bisa membuat udara di ruangan itu makin jernih. Di antaranya bunga ini ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu namanya, aku lupa. Kemarin aku pernah lihat-lihat gitu di sosial media, ada lewat di beranda gitu. Ada beberapa tanaman yang bisa disimpan di dalam ruangan. Itu benar-benar bisa membantu membersihkan udara. Nah yang pertama ada lidah buaya, ada lidah mertua. Itu namanya cukup unik ya teman-teman. Lidah mertua itu pokoknya pasti di setiap tempat itu ada. Dan di rumah aku juga dulu banyak, cuma sekarang ini udah pada mati gitu. Termasuk juga tanaman sirih gading, kemudian palem juga sama ya teman-teman. Palem itu bisa ditaruh di pot, kemudian disimpan di pojokan. Nah itu semua bisa membuat udara lebih jernih. Nah ini cucian piringnya banyak banget karena memang ditumpuk gitu. Dari tadi aku fokusnya untuk beres-beres bagian dapur secara mendalam. Nah ini sekalian aku cuci piring. Begini ya teman-teman, resikonya kalau misalkan kita mencuci piringnya itu dibiarkan sampai banyak, malahan pegel menurut aku. Lebih baik sedikit-sedikit kita bersihin. Nah untuk piring-piringnya aku taruh dulu di sini karena kalau misalkan langsung dimasukin ke rak itu bisa banjir gitu ya teman-teman, bisa basah. Dari sini baru nanti masukin ke rak. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you. Nah untuk menjaga wajan-wajan aku selalu bersih, selalu kinclong. Jadi jangan biarkan wajan itu sampai menghitam gitu ya teman-teman. Nah kalau aku memang selalu sedia yang namanya amplas di cucian piring. Amplasnya itu jangan yang kasar, karena kalau yang kasar goresannya itu kelihatan. Kita pilih yang halus aja, makin sering digunakan itu makin enak itu dipakainya, nggak goresannya itu nggak bakalan kelihatan. Nah itu bisa teman-teman lihat sendiri, wajan aku itu bersih-bersih semua gitu teman-teman, nggak ada yang gosong. Karena waktu dulu pas gosong itu aku bersihin menggunakan berbagai macam ramuan yang ada di dapur, kayak sitrun, soda kue, bahkan sampai menggunakan odol. Bahan-bahan itu bisa membersihkan sampai benar-benar bersih ke kerak-keraknya. Begitupun dengan tungku kompor ya teman-teman. Itu tungku kompor jangan sampai dibiarkan keraknya itu menumpuk, karena lama kelamaan kalau misalkan tumpukannya itu terus menerus bisa merusak lapisan dari besinya itu sendiri. Mendingan beberapa hari sekali kita cuci. Dicucinya juga kalau misalkan sering dibersihkan itu nggak bakalan lama, sama seperti piring. Kalau misalkan tungkunya itu udah terlanjur berkerak, teman-teman bisa membersihkan tungku itu pakai soda kue sama cuka makan. Pokoknya bisa teman-teman tonton deh di konten-konten aku sebelumnya, itu banyak banget aku tutorial membersihkan tungku, kemudian membersihkan wajan juga, itu banyak. Nah setelah mencuci piring, langsung aja tempat cuci piringnya itu kita bersihkan, kita sikat-sikat, kemudian kita lap ya teman-teman. Nah ini karena memang pengen cepat kering, cucian piringnya itu langsung aja aku elap-elap. Kalau misalkan langsung dielap kayak gini tuh nggak usah nunggu lama-lama, langsung kering. Nah manfaatnya juga selain cepat kering,
Jadi ketika kita langsung ngelap itu jadi nggak bakalan ada sisa-sisa air gitu teman-teman. Biasanya di perabot-perabotan yang jarang digunakan kayak toples atau misalkan perabot-perabotan yang bagus-bagus gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita langsung ngelapnya itu bakalan lebih awet dan lebih bersih gitu. Nah ini setelah tadi aku lap, sekarang tuh udah kering. Ini langsung aku pasang kembali rumput sintetisnya. Nah kalau misalkan udah dibersihin kayak gini, bawahnya pas kita pasang kembali tuh kayak press lagi. Nah ini untuk kabel yang aku rapihkan, ini tuh kabel yang dari toren air, penampungan air untuk mesin cuci. Nah jadi untuk mesin cuci yang otomatis yang satu kali gitu ya teman-teman, kita tinggal masukin aja, nanti airnya itu nyala sendiri. Itu biasanya membutuhkan air yang benar-benar deras gitu, yang kuat banget keluarnya. Nah karena kalau misalkan nggak menggunakan sanyo lagi di tempat penampungannya, itu air yang keluar itu pelan banget teman-teman. Makanya ada yang nyaranin untuk memasang sanyo aja di tempat penampungannya. Nanti air yang keluarnya itu kalau misalkan kita mau nyuci tinggal colokin, nanti air yang keluarnya itu benar-benar kenceng dan cepet banget. Nah untuk bagian ini udah rapi ya teman-teman. Ini kembali aku letakkan di sini ada sutil. Kemudian ini juga bisa masak di sini langsung. Itu rice cookernya dari Miku yang bisa masak yang low karbo gitu ya teman-teman, cocok untuk yang lagi diet. Nah ini langsung aja aku sapu-sapuin dapurnya. Tadi juga udah beberapa kali sih sebenarnya nyapu, tapi kadang-kadang aku tuh ngerasa pas diinjek itu ada gitu kotoran-kotoran keinjek. Nah setelah nyapu kemudian aku pun masang kembali rak susun ini, tudung saji yang bersusun ini ya teman-teman. Ini juga sama, harus sering-sering kita bersihkan. Soalnya paling sering ketumpahan makanan. Lama kelamaan nanti bakalan tumbuh jamur di situ. Kalau udah ada jamur yang warna hitam-hitam kayak gitu ya teman-teman, nah itu nanti bakalan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kalau misalkan ada bau-bau yang kurang sedap itu pasti ada jamur di dapur kita. Nah ini udah tersusun rapi, udah dicuci juga. Pokoknya kalau udah semua dibersihin itu dapur jadi fresh kembali ya teman-teman. Ini untuk meja lesehannya juga sama aku lap-lap, itu di kolongnya itu banyak perabotan gitu ya teman-teman. Sengaja aku sembunyiin di situ. Kadang-kadang kalau nyapu itu cuma dari kolong gitu. Nah untuk sekarang aku mau geser aja mejanya. Soalnya di atas mejanya itu nggak ada makanan. Kalau misalkan ada makanan, ngegeser-geser itu kayak takut pada tumpah, takut pada jatuh gitu. Nah ini aku sapu bagian pojok-pojokan ininya. Ternyata memang walaupun sering kita sapu bagian kolongnya, tapi kalau mejanya nggak digeser itu tetap aja masih ada kotoran-kotoran di sela-sela keramiknya gitu ya teman-teman. Nah untuk meja penyimpanan makan ini wajib banget bersih setiap hari. Soalnya kalau ada sisa-sisa makanan itu langsung mengundang semut datang. Nah ada cara yang sering aku lakukan untuk mengusir semut itu, cuma caranya dengan menggunakan kapur ajaib gitu ya teman-teman. Aku nggak punya cara lain. Ada banyak sih yang aku tonton cara-cara untuk mengusir semut, tapi menurut aku paling efektif dan paling mudah itu cuma menggunakan kapur ajaib. Tinggal kita oles-oles aja di bagian keramik atau di dindingnya, itu semut-semut udah pada mati. Nah, bagian yang tidak boleh kita lewatkan ketika kita membersihkan dapur adalah wastafel tempat mencuci piring. Kalau misalkan cuci piringnya itu di wastafel ya teman-teman. Kalau aku memang cuci piringnya di sini sambil duduk-duduk gitu. Ini juga sering aku bersihkan. Kerannya juga sama, harus sering-sering kita bersihkan.
Cara yang termudah untuk membersihkan wastafel itu dengan soda kue dan cuka makan. Hasilnya itu bakal bikin wastafelnya kembali kinclong seperti baru. Nah, alhamdulillah ini dapur aku udah bersih ya teman-teman, udah dipel, udah enak banget kelihatannya. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.